Selamat datang di Facebook Tante Yuni. Perjalanan rempah dari Nusantara ke Eropa. Petualangan yang mengubah sejarah. Berabad-abad yang lalu, jauh sebelum dunia mengenal kata globalisasi, rempah-rempah dari Nusantara sudah lebih dulu menjadi jantung perdagangan dunia. Pala, cengkeh, lada, dan kayu manis yang tumbuh subur di kepulauan tropis Indonesia menjadi barang paling berharga di pasar Eropa. Bahkan, nilainya kala itu bisa disamakan dengan emas. Inilah kisah luar biasa tentang bagaimana rempah-rempah dari bumi Nusantara mengubah arah sejarah dunia. Segalanya berawal dari keindahan dan kekayaan alam Nusantara. Di pulau-pulau kecil seperti Banda, Ternate, dan Tidore, pohon-pohon pala dan cengkeh tumbuh lebat, dijaga ketat oleh para raja dan sultan. Bagi penduduk lokal, rempah-rempah bukan hanya bahan masakan, tetapi juga bagian dari upacara adat, pengobatan, bahkan simbol kemakmuran. Namun, di sisi lain dunia, bangsa-bangsa Eropa tengah berjuang melawan hawa dingin dan wabah penyakit. Mereka menemukan bahwa rempah dari timur mampu mengawetkan makanan dan menjadi bahan obat yang sangat dicari. Pada abad ke-15, kisah besar pun dimulai. Para pelaut Eropa berlayar mencari kepulauan rempah-rempah yang misterius. Mereka hanya mendengar kabar dari para pedagang Arab dan India tentang tanah di timur yang penuh aroma harum. Bangsa Portugis menjadi yang pertama tiba di Maluku pada tahun 1512 melalui ekspedisi Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Mereka disambut oleh Sultan-Sultan Ternate dan Tidore yang saat itu bersaing memperebutkan kekuasaan dan pengaruh dagang. Dari sinilah, jalur rempah Nusantara mulai tercatat dalam peta dunia. Namun, perjalanan rempah ke Eropa tidak pernah mudah. Dari pelabuhan-pelabuhan di Maluku, rempah dibawa ke Malaka, kemudian menuju India, Timur Tengah, hingga akhirnya tiba di pelabuhan Venesia. Setiap tangan yang menyentuh rempah menambahkan harga, menjadikannya semakin mahal dan mewah di pasar Eropa. Para bangsawan Eropa rela membayar mahal untuk sejumput cengkeh yang bisa mengharumkan ruangan atau sedikit pala untuk menyedapkan anggur mereka. Kisah kejayaan ini juga memunculkan persaingan berdarah. Setelah Portugis, datanglah Spanyol, kemudian Belanda, dan Inggris yang semua ingin menguasai jalur rempah. Belanda akhirnya berhasil mendirikan VOC pada tahun 1602, sebuah perusahaan dagang raksasa yang memonopoli perdagangan rempah di Nusantara. Mereka bahkan rela memusnahkan pohon pala di pulau-pulau lain agar hanya Banda yang bisa memasok rempah tertentu. Dari situlah, rempah tidak lagi hanya menjadi sumber kekayaan, tetapi juga alat penjajahan. Namun, di balik keserakahan itu, rempah-rempah Nusantara telah meninggalkan jejak besar. Jalur perdagangan yang mereka buka mempertemukan peradaban dari timur dan barat. Dari pertemuan itu lahirlah pertukaran budaya, agama, dan ilmu pengetahuan. Nusantara menjadi titik temu dunia, tempat di mana kapal-kapal dari Arab, India, Cina, dan Eropa berlabuh membawa harapan dan ambisi. Hingga hari ini, aroma rempah masih menjadi identitas Indonesia. Dari dapur kecil di pedesaan hingga restoran mewah di luar negeri, rempah Nusantara tetap hidup. Ia bukan sekadar bahan masakan, tetapi simbol perjalanan panjang bangsa kita, tentang ketekunan, kekayaan alam, dan betapa berharganya tanah air ini di mata dunia. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah bahwa rempah-rempah mengajarkan kita arti nilai dan perjuangan. Apa yang tampak sederhana di tanah sendiri bisa menjadi harta karun di mata dunia. Kita harus belajar menghargai apa yang kita miliki dan menjaga warisan leluhur agar tidak direbut lagi oleh bangsa lain, seperti yang pernah terjadi di masa lampau. Sahabat Facebook Tante Yuni yang berbahagia, mari kita jaga kebanggaan ini, karena di setiap aroma rempah yang kita hirup, tersimpan sejarah panjang perjuangan dan kejayaan bangsa Indonesia. Jika kamu bangga dengan warisan Nusantara, jangan lupa komen, like, dan bagikan artikel ini agar semakin banyak yang tahu betapa luar biasanya sejarah bangsa kita.